Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya merasakan hari yang sangat bersejarah. Saya kalau lihat kehadiran kita semua di sini, kita tahu betapa kejinya PKI saat itu. Kita bisa bayangkan keluarga Bapak almarhum Ahmad Yani begitu membekas. Begitu siapa yang tidak sedih bapaknya dianiaya, diseret saat itu dan dibawa ke lubang buaya. Begitu saya masuk di ruangan ini, di rumah ini, saya nggak tahan. Seandainya keluarga kami yang seperti itu, rasanya seperti apa? Tapi saya begitu bangga dengan keluarga almarhum Pak Yani. Begitu beliau tegar dan semua ingin melanjutkan perjuangan Bapak almarhum Jenderal Ahmad Yani. Budi, untuk generasi muda perlu tahu nggak diumumkan terus nggak nih bahayanya laten komunis? Oh, ini perlu, ini penting sekali. Seberapa Karena gini, begitu sadisnya, begitu kejamnya. Coba bisa bayangkan, para jenderal dianiaya, ditembak, dibunuh, coba kita lihat ke lubang buaya. Makanya kita penting ya, anak-anak kita dibawa ke lubang buaya supaya mereka tahu betapa kejinya, betapa kejamnya PKI untuk kita. Jadi ini saya takut ada PKI gaya baru. Sebetulnya bukan PKI gaya baru. Ini ada PKI yang sekarang, bukan gaya baru lagi. Polanya baru, tapi memang ininya sama. Mungkin polanya nggak membunuh lagi, tapi secara masuk di semua lini. Di semua lini di medsos, maka kita hati-hati untuk warning untuk anak-anak kita. Supaya kita bisa memilah, anak-anak juga bisa memilah. Karena ini framing ya, PKI itu yang terbaik di negeri ini. Karena negara ini suruh meminta maaf kepada PKI, kan gila namanya. Ini pemerintahan Prabowo, Bu Dio bisa gak akan minta mencabut supaya pemerintah mencabut permintaan maaf di zaman rezim Jokowi kan pemerintah minta maaf sama PKI. Itu bisa dicabut kembali? Oh bisa. Mudah-mudahan saya yakin Prabowo akan melakukan itu. Karena Prabowo lahir dari TNI. Dan pasti bisa dianulir itu undang-undang itu. Justru anak-anak PKI harus meminta maaf kepada TNI dan rakyat. Saya pingin seperti zaman Pak Harto. Anak PKI itu di screening dalam segala hal. Apalagi anak PKI tidak boleh jadi anggota DPR karena mereka pernah melakukan kejahatan di negeri ini. Brutal. Iya kan, sangat brutalnya. Coba bisa bayangkan kita. Kalau ini dibenarkan sama anak-anak kita, bagaimana generasi yang berikutnya? Ini kan kejahatan, ya kan? Masa anak kita dididik jahat? Kan kita nggak pastinya seorang ibu. Nah, bahayanya komunis. Maka kita kalau perlu kita sosialisasikan bahwa PKI itu kejahatan yang struktural dan harus dihapus. Dan undang-undang itu harus segera dihapus oleh Pak Prabowo. Saya rasa gitu aja. Ujuk Pak Prabowo untuk segera mencabut permintaan maaf kepada TNI dari PKI yang pemerintah selama ini minta maaf supaya ditarik kembali itu. Ya. Kalau bisa PKI harus di screening. Ya, anak-anaknya PKI, umpamanya mau masuk DPR atau apa sebagai ini pemerintahan harus di screening seperti zamannya Pak Harto dulu. Saya setuju itu. Tahun 22 keluarga Kepres seakan-akan pelaku daripada G30S itu adalah korbannya PKI. Dengan Kepres 17 tadi dikatakan bahwa PKI adalah korban peristiwa G30S. Jadi situasi ini dibolak-balik gitu. Oleh karenanya
Presiden Jokowi terus memerintahkan kepada para menteri untuk memberikan dukungan terhadap keluarga besar PKI, bantuan yang sampai detik ini belum dicabut. Oleh karenanya, kami semua tentunya Purnawirawan meminta kepada Presiden Prabowo untuk mencabut Kepres 17 tahun 22 tentang yang dikatakan oleh Jokowi PKI adalah korban pelanggaran HAM dari peristiwa G30S. Dan kepada adik-adik saya, anak-anak saya yang muda-muda, jangan lupa bahwa PKI betul sudah tidak ada, tapi paham komunis tetap berjalan. Oleh karenanya, jagalah negara ini, jangan sampai PKI ini, paham komunis ini hidup kembali. Karena tidak sesuai dengan dasar kehidupan kita, yaitu Pancasila. PKI tidak mengenal adanya Tuhan, tetapi kita adalah mengetahui adanya Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang esa. Wassalamualaikum adik-adik semua, selamat berjuang, jaga NKRI, merdeka. Racikan Berita